Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini aku mau bacakan satu cerpen aku yang terdapat di buku antologi Rahasia Tante Erin. Simak ya. Kembang Singkong, karya Jane Angie. Lasmi berjalan dengan bangga ketika namanya dipanggil untuk menerima penghargaan dari Bapak Wali Kota sebagai perempuan yang menginspirasi. Kembang Singkong, itulah panggilan yang disematkan masyarakat tempat di mana ia tinggal. Perempuan yang kini berusia genap 50 tahun itu pun tidak menyangka kehidupannya jadi membaik jauh dari kehidupannya di masa muda. Ini gaji terakhir kamu, ucap Sita Data sambil mendorong amplop putih berisi uang gaji Lasmi bulan ini. Lasmi tidak dapat menyembunyikan kesedihannya di depan admin berparas ayu tersebut. Sama seperti gadis yang dulu di hadapannya, Sita juga tidak bisa menutupi kesedihannya. Dia iba, padahal Lasmi salah satu karyawan yang paling rajin di pabrik ini. Tapi mau bagaimana lagi? Nyatanya perempuan itu tidak punya bukti untuk membela dirinya sendiri kalau dia tidak bersalah. Seminggu lalu tepatnya, Mandor Karso melaporkan kalau Lasmi telah melakukan pencurian. Banyak tembakau yang merupakan bahan dasar rokok di pabrik tersebut yang dia bawa pulang tanpa seizin Mandor atau siapapun di pabrik itu. Awalnya tidak ada yang percaya omongan Karso, mengingat semua orang di sini mengenal Lasmi adalah gadis yang jujur. Tapi ketika Mandor Karso mengajak beberapa orang ke rumah orang tuanya, mereka percaya omongan laki itu. Lasmi sendiri sudah berkilah menjelaskan bahwa bukan dia yang membawa tembakau-tembakau itu ke rumah. Bapaknya juga sudah menjelaskan kalau semuanya adalah pemberian dari Mandor Karso. Tapi siapa yang mau mendengarkan orang kecil seperti mereka? Kasih ya Mbak Sita, doakan saya bisa dapat kerja lagi nanti, ujar Lasmi dengan wajah dibuat seriang mungkin. Aslinya memang begitulah dia, selalu ceria walau sedang banyak masalah. Baru kali ini terlihat sedih karena memang pekerjaan ini sangat dibutuhkan gadis itu. Bagaimana nasib ibu sama bapak kalau saya menganggur? Makanya kamu Nduk, jangan tolak lamaran, inilah kamu rasakan. Seandainya saja kemarin-kemarin kamu terima lamaran mandor kamu itu. Gerutu bapak kecewa ketika dengan kekuatan penuh Lasmi mengatakan kalau dia dipecat dari pabrik. Memangnya hidup saya akan lebih baik gitu pak kalau jadi istri keempat, protes Lasmi kesal. Ya minimal ada yang kasih kamu makan, gak usah pusing-pusing cari kerja lagi, balas bapak. Apa bapak tega melihat saya menikah dengan orang yang suka fitnah orang lain seperti itu? Lasmi bertanya geram. Lasmi mendadak membenci bapaknya sendiri, kecewa karena sifat egois laki itu. Sudah tahu dia diberhentikan bekerja karena kelakuan Mandor Karso. Ini bukannya mendukung untuk bangkit, justru marah menyalahkan putrinya. Kenapa sih semua orang takut dengan laki yang bernama Karso itu? Apa karena dia preman di kampung ini? Sifat bapak memang sama dengan kebanyakan orang di kampung ini. Mereka sudah cukup bahagia jika melihat anaknya menikah. Tidak peduli bagaimana latar belakang si calon mantu. Yang penting anaknya laku dan tidak dibilang perawan tua. Itu sebabnya laki hidung belang seperti Karso tumbuh subur di sini. Para lelaki seperti menguasai perempuan-perempuan di kampung ini. Mereka bebas menikah berkali-kali dan mempunyai banyak istri walaupun kehidupannya tidak mapan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kebodohanlah yang melatar belakanginya. Perempuan di kampung ini kebanyakan buta huruf. Para orang tua berpikir kalau perempuan sudah bisa mengurus keluarga dengan baik, itu sudah lebih dari cukup. Hal ini membawa petaka bagi kaum Lasmi karena mereka hidup bergantung pada suami. Tidak masalah jika lelaki yang menjadi suami mereka adalah orang yang menghargai wanita. Tapi jika seperti Mandor Karso, Duk, ayo bantu ibu membersihkan ketela-ketela ini daripada kamu bengong di situ.
pinta ibu ketika melihat putrinya duduk termenung di bawah pohon jambu. Sedikit malas, gadis berusia 25 tahun itu membantu ibunya membersihkan ketela-ketela yang baru saja dicabut bapak dari tanah. Nantinya, ketela-ketela ini akan dijual bapak ke pasar dan sebagian lagi untuk mereka makan sebagai pengganti nasi. Kemarin saat dia masih bekerja di pabrik rokok, sebenarnya kehidupan mereka sudah lebih baik. Ya, minimal bisa makan nasi setiap hari. Lasmi mau ke Jakarta aja, Pak, ungkap Lasmi ketika wajah laki tua itu terlihat sedang kurang bersahabat. Tidak ada sahutan yang keluar dari mulut bapak. Dia malah terus melanjutkan pekerjaannya, masukkan ketela-ketela yang sudah bersih dari tanah merah ke dalam keranjang. Nanti jika 2 keranjang itu sudah terisi penuh, baru laki itu akan membawanya ke pasar dengan menggunakan sepeda. Lasmi malu, Pak. Sudah umur segini malah jadi beban orang tua, ucapnya lagi terdengar sedikit parau. Bapak menarik napas berat lalu berkata, kamu gak akan malu kalau kemarin-kemarin kamu menuruti permintaan bapak. Bosan. Kenapa sih bapak masih saja membahas masalah itu? Lasmi tidak bergumam lagi. Dia fokus melanjutkan pekerjaan yang setengah jam lalu diminta ibu, mengupas kulit ketela. Bukan tanpa sebab gadis itu ingin pergi ke Jakarta. 2 hari yang lalu dia bertemu dengan Surti, sahabatnya dari kecil. Gadis itu takjub sekali melihat penampilan sahabatnya yang baru 2 tahun merantau ke kota. Surti yang dulu sering digoda anak laki-laki karena kulitnya banyak koreng, sekarang mulus dan bersih. Bukan hanya kulitnya yang mulus, pakaian yang dikenakan Surti juga begitu bagus. Rumahnya yang dulu cuma gubuk reot pun sekarang sudah dibangun semi permanen dan pekarangannya ditutup pagar besi. Ikut aku sajalah ke Jakarta. Di sana aku jamin bisa hidup enak seperti saya ini, rayu Surti di sela temu kangen keduanya. Terus, saya kerja apa Sur di sana? Katanya di Jakarta banyak pengangguran. Apa nggak malah jadi nambah beban negara kalau saya ke sana? Ungkapnya cemas. Masalah pengangguran itu Lasmi ketahui dari koran yang dia baca di sela jam istirahat ketika masih bekerja di pabrik rokok. Alah, gak usah dengar kata-katanya, Las. Lah wong saya aja bisa sukses kok tinggal di sana. Kamu lihat sendiri kan? Ucap Surti bangga. Udah, gak usah banyak mikir, ikut saya ya ke Jakarta. Mumpung bos saya lagi cari karyawati. Kayu gadis itu lagi. Lasmi menggigit bibirnya. Diremasnya uang 20.000 yang masih ada dalam genggaman. Tidak mungkin rasanya dia hanya berdiam diri kampung dengan menjadi pengangguran. Maka kesempatan itu pun diambilnya dengan penuh pengharapan akan nasib yang jauh lebih baik. Sejak menginjakkan kaki di Jakarta, Lasmi tidak bisa menyembunyikan takjubnya pada kota tersebut. Gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk kendaraan menjadi pemandangan lain yang baru saja dilihatnya. Hamparan bunga-bunga cantik di jalan sangat kontras sekali dengan kampungnya yang kebanyakan ditumbuhi pohon ketela. Lasmi mengabaikan larangan ibu dan bapak. Dia nekat berangkat ke kota dengan biaya dari Surti. Kedua orang tuanya memberikan banyak alasan mengapa mereka melarangnya meninggalkan kampung. Bukan hanya karena dia anak perempuan satu-satunya di rumah itu, tetapi keduanya menyadari putri mereka juga minim pendidikan. Mudah-mudahan saya bisa sukses kayak kamu ya, Sur. Senyum sumringah terbentuk di bibir Lasmi. Ibu, bapak, Lasmi cuma kepingin kalian bahagia kelak. Tuturnya lagi dalam hati sambil melemparkan pandangan ke jalan raya melalui kaca mobil yang saat ini tengah ditumpanginya. Berada di rumah besar di mana Surti tinggal membuat Lasmi tidak nyaman. Ada perasaan risih ketika setiap harinya banyak pria yang datang berkunjung. Bukan hanya itu, botol-botol minuman serta sampah-sampah karet seperti jarum jari yang dia temui jika sedang membersihkan kamar-kamar di ruangan ini pun sedikit mengganggu. Penghuni rumah ini berjumlah 12 orang, 10 wanita muda seusianya, bahkan ada yang lebih muda lagi. 1 orang security dan 1 orang parubaya yang tugasnya membersihkan rumah. Terkadang ada wanita yang bertubuh gemuk datang ke rumah ini dan biasa mereka panggil Mami. Ya, itulah pekerjaan mereka. Saya pikir kamu sudah tahu ketika baru masuk ke rumah ini.
Jelas wanita parubaya yang biasa dipanggil Mbok Kiem itu membuat bulu kuduk Lasmi merinding. Si Mbok cuma menyarankan sebelum terlambat, mending kamu pergi saja dari rumah ini daripada nanti jadi seperti mereka, sarannya dengan wajah sedih. Pergi? Mau kemana? Lasmi bingung karena dia tidak mempunyai kenalan di sini selain Surti atau yang berganti nama Sandra saat ini. Cerita Mbok Kiem membuatnya ngeri karena awalnya wanita-wanita itu pun tidak mau menjalani profesi ini. Mereka terjebak di rumah ini dan tidak bisa keluar lagi. Mungkin juga Surti begitu. Tapi kenapa sahabatnya tersebut justru menjerumuskannya? Saya terpaksa lah, saya sudah bosan jadi seperti ini, ungkap Surti ketika Lasmi menanyakan apa alasan dia membawanya ke rumah ini. Kamu jahat Surti, egois, tega menjerumuskan orang lain demi kebebasanmu. Di mana Surti yang dulu saya kenal selalu peduli sama orang lain? Protes Lasmi geram. Tidak peduli dengan Surti yang terus meminta maaf padanya. Beberapa hari Lasmi sengaja tidak bicara ataupun sekedar bertegur sapa jika berpapasan dengannya. Surti jadi bertambah tidak enak dan akhirnya memutuskan untuk membantu sahabatnya tersebut keluar dari rumah bordir tersebut. Dia sadar keputusannya tersebut akan berakibat fatal karena Mami sudah terlanjur menyukai Lasmi. Tapi tekadnya untuk menebus kesalahan pada Lasmi sudah besar. Dia yang membuat sahabatnya tersebut terperangkap di rumah ini, maka dia juga yang harus mengeluarkannya. Hari yang direncanakan itu tiba. Surti beralasan kalau dia mendapat pelanggan untuk Lasmi pada Mami. Tentu saja wanita yang haus uang tersebut menyetujui karena perempuan itu memberikan sejumlah uang dan mengatakan itu dari pelanggannya. Padahal uang tersebut diambil dari tabungannya sendiri. Lasmi berhasil kabur dan Surti memberikannya sejumlah uang untuk ongkos pulang kampung. Sebelum berpisah, mereka sempat berpelukan dan saling meminta maaf. Berada di kota yang belum pernah Lasmi datangi ternyata tidak semudah yang dia pikirkan. Polosannya justru dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Uang pemberian Surti raib dicopet ketika perempuan itu sedang tertidur karena letih di taman. Lasmi hidup menggelandang dan tak punya tujuan. Uang pun tak banyak yang tersisa, hanya beberapa puluh ribu saja. Dia jadi kangen kampungnya, terutama ibu dan bapak. Pasti keduanya cemas karena sudah berbulan-bulan sejak Lasmi pergi tidak memberi kabar pada mereka. Di tengah keputusasaannya, dia tetap mempertahankan otaknya untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menyeretnya ke lembah dosa. Lasmi keluar masuk komplek perumahan, perkantoran, rumah makan, dan tempat-tempat yang sekiranya membutuhkan tenaga manusia. Tapi ini Jakarta, bukan kampungnya, di mana kecurigaan pada orang asing lebih besar ketimbang rasa welas asih. Terkadang bukannya pekerjaan yang didapat justru kesialan. Dianggap mau mencuri, dituduh penculik, atau bahkan disangka orang gila. Tidak salah jika ada kata-kata Jakarta lebih kejam dari Ibu Tiri. Tidak ada kesempatan bagi mereka yang tidak mempunyai kerabat, uang, dan pendidikan. Hingga suatu hari ada sebuah rumah makan yang menerimanya bekerja. Gaji yang diterima memang tidak seberapa, tetapi lumayan karena dirinya bisa berlindung ketimbang di emperan toko. Selain itu, Lasmi juga bisa makan layak setiap hari. Lasmi kadang berpikir, mungkin ini alasan Surti sekarang jadi seperti itu, kalah dengan kesukaran hidup di kota harapan ini. Enak loh mas keripiknya, ujar Lasmi sambil memasukkan potongan keripik singkong ke dalam mulut yang sebenarnya sudah penuh. Kamu kayak gak pernah makan keripik aja, ejek lelaki bernama Darsa yang kebetulan berjualan keripik singkong di depan rumah makan tempat Lasmi bekerja. Sering sih, Lasmi menyaut, menelan keripik yang telah dikunyahnya hingga lumat. Tapi dasarnya ini, lanjutnya lagi. Ibuku tuh terkadang bikin keripik singkong, tapi rasanya... Lasmi tidak melanjutkan kata-katanya. Darsa menatap Lasmi sekilas, seperti ada kesedihan di wajah perempuan itu. Rasanya apa? Gak enak, pemuda itu menyelidik. Lasmi menggeleng pelan, dia beranjak meninggalkan Darsa yang masih kebingungan. Perempuan itu merebahkan tubuhnya di atas kasur. Saat ini dia jadi teringat ibu dan bapaknya di kampung. Ketela membuat dirinya merindukan mereka. Kerinduan membuat Lasmi bertekad pulang kampung, walau keadaannya belum bisa dibilang sukses.
Dia bekerja keras mengumpulkan uang supaya bisa secepatnya membeli tiket kereta. Perempuan itu sudah siap jika kepulangannya nanti akan menuai cibiran dari para tetangga. Almarhum ibu yang dulu mengajarkan cara membuatnya, jelas Darsa sambil memasukkan potongan-potongan keripik yang sudah matang dan ditiriskan minyaknya ke dalam plastik. Ibumu hebat, puji Lasmi. Lelaki itu menyunggingkan seolah senyum bangga. Ibuku, kalau membuat keripik tidak serenyah ini dan prosesnya pun terlalu lama. Mulai dari mengukusnya, kemudian potongannya dijemur sampai kering di bawah teriknya sinar matahari. Sampai pernah ketika sedang dijemur, hujan turun dan kita lupa mengangkatnya. Hahaha. Cerita Lasmi begitu bersemangat. Darsa ikut tertawa mendengar cerita perempuan itu, membayangkan bagaimana keripik-keripik tersebut ketika tersiram air hujan. Keduanya tertawa begitu bahagia. Saat ini memang hanya lelaki itu yang menjadi teman Lasmi. Lelaki itu begitu baik, mau mendengarkan semua keresahan yang terjadi pada perempuan tersebut. Seringnya pertemuan dan merasa saling membutuhkan satu sama lain membuat keduanya mempunyai perasaan yang sama. Hingga suatu hari, Darsa melamar Lasmi dan mengajaknya menikah. Perempuan itu menerimanya dan keduanya pun pergi ke kampung Lasmi untuk meminta restu kedua orang tuanya. Suasana haru menyelimuti ruangan ketika anak dan orang tua tersebut bertemu setelah berpisah selama setahun lebih. Apalagi Lasmi juga membawa kabar bahagia kalau Darsa yang ikut mengantarnya berniat melamarnya. Hal tersebut tentu sangat disetujui orang tuanya dan tak ada halangan untuk memberi restu pada keduanya. Tanaman ketela yang tumbuh subur di kampung tersebut membuat Darsa dan Lasmi memutuskan untuk tinggal di kampung tersebut. Kepiawaian Darsa mengolah ketela nyatanya berkah bagi Lasmi dan orang di kampungnya. Ketela yang biasanya hanya direbus atau dibuat keripik yang selalu dibilang Lasmi keras diolah menjadi keripik yang renyah. Kerja keras keduanya membuahkan hasil karena keripik buatan mereka terkenal hingga keluar kampung. Hal ini tentu saja sangat membantu ekonomi di kampung yang dulunya sangat miskin dan terbelakang tersebut. Lasmi dan Darsa pun tidak pelit ilmu berbagi pada masyarakat kampung. Mereka mengajarkan bagaimana cara mengolah ketela tersebut hingga menjadi keripik yang renyah. Lasmi merasa puas ketika melihat perempuan-perempuan di kampungnya bisa mandiri dan tidak terlalu bergantung pada suami mereka. Perubahan-perubahan lain juga terlihat dari cara berpikir para orang tua yang membebaskan putri mereka untuk pergi ke sekolah. Kemandirian para wanita membuat lelaki tidak bisa semena-mena lagi. Poligami yang kerap dilakukan para lelaki pun sudah mulai berkurang. Wanita ketika menjadi istri maka harus mengabdi pada suami mereka. Tetapi wanita juga harus bisa mandiri, setidaknya bisa hidup tanpa menggunakan kaki orang lain. Pesannya pada setiap perempuan yang dia temui. Lasmi memandangi piagam penghargaan yang diterimanya di gedung wali kota siang tadi. Darsa, suaminya yang meninggal setahun lalu, pastinya juga akan bangga dengan keberhasilan ini. Lelaki itulah yang paling berjasa dalam kehidupannya selama ini. Malaikat tak bersayap yang dikirimkan Tuhan untuk membimbingnya.